Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, kembali lagi pada hari ini dalam renungan harian HKBP Denpasar Resort Bali. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, terlebih dahulu kita bernyanyi. Mari kita bernyanyi. Narodo Jesus percameaku perbahan bolor na burjui di bagian di hudok olong doroha ni debataku tok tom dia. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Kristus Yesus, firman Tuhan untuk kita hari ini tertulis dalam kitab Roma pasalnya yang ke-8 ayat yang ke-28. Demikian pembacaan firman Tuhan. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sekali lagi kami bacakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, firman Tuhan ini adalah janji yang sangat luar biasa yang sudah populer dalam kehidupan kita bagi orang-orang yang benar-benar percaya, atau yang kita kenal dengan istilah orang percaya yang sejati. Bukan hanya bagi mereka yang mengaku saja tanpa melakukan perbuatan. Mengaku dan juga memperlihatkan dalam setiap perlakuan. Ada seorang yang bernama Joni Eareckson Tada. Dia ini seorang pembicara inspirasional, penulis, dan seorang penyanyi. Tapi dia secara fisik dinyatakan lumpuh lebih dari 40 tahun. Ketika ada orang yang bertanya kepada Eareckson ini, mengapa Tuhan mengizinkan penderitaan? Ketika pertanyaan ini ditanyakan kepadanya, dia menjawab, Tuhan kadang mengizinkan apa yang Dia benci untuk menyelesaikan apa yang Dia cintai. Tuhan akan melakukan apa yang tidak Dia kehendaki untuk menyelesaikan apa yang Dia harapkan. Dan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita? Bagi setiap orang, untuk masuk ke dalam sebuah persekutuan yang lebih intim dengannya, dengan harapan supaya karakternya menyamai karakter Yesus. Sekali lagi, apa yang Tuhan harapkan dari kita, supaya hubungan kita dengannya akan semakin baik. Kisah dari Eareckson ini, Bapak Ibu Saudara, adalah sebuah kesaksian yang sangat menakjubkan bagi kita tentang bagaimana Tuhan mempergunakan kuasa-Nya menyatakan sesuatu hal yang terjadi dalam setiap kehidupan kita yang mendatangkan sebuah kebaikan. Yang artinya tidak selamanya ketika kita menyatakan kita sebagai pengikut Kristus, semua hal akan menjadi baik. Ketika kita menyatakan menjadi seorang Kristen sejati, tidak semuanya akan baik-baik saja.
Tidak semuanya akan berjalan mulus begitu saja. Bahkan Yesus mengatakan setiap orang yang mengikutnya harus memikul salib. Tetap juga akan menghadapi penderitaan, kesusahan di dalam kehidupan. Tapi janji Tuhan yang pasti pada hari ini kepada kita, Tuhan bekerja dalam setiap kejadian itu, dalam segala sesuatu yang akhirnya adalah sebuah kebaikan. Kebaikan yang dimaksudkan di sini adalah bukan kebaikan dari sudut pandang manusia, adalah kebaikan yang Tuhan ciptakan dalam setiap kehidupan kita. Sehingga kalau kita melihat dalam setiap kehidupan ini, kalau kita menjadi seorang Kristen yang sejati, apapun yang terjadi dalam hidup kita, apapun yang terjadi dalam setiap perjalanan kehidupan kita ini, kita akan mengatakan bahwa itu akan mendatangkan kebaikan. Tuhanlah yang berkehendak dan yang bekerja di situ. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Kristus Yesus Tuhan, sering sekali apa yang kita pikirkan, apa yang kita rencanakan tidak sesuai dengan harapan diri kita, tidak sesuai dengan perkiraan kita. Firman Tuhan ini mengingatkan kita, apa yang baik bagi kita belum tentu baik bagi Tuhan. Tapi apa yang tidak baik bagi kita, itu cara Tuhan mendatangkan kebaikan yang dari Tuhan dalam kehidupan kita ini. Semoga apapun apa yang sudah kita rencanakan, yang sudah kita rancangkan dalam setiap kehidupan kita ini, bersama-sama dengan Tuhan sebagai pengikut Kristus sejati, orang percaya sejati yang tidak hanya mengatakan percaya, tapi turut juga melakukannya dalam setiap kehidupannya. Yakin dan percayalah, Tuhan mempunyai rancangan kebaikan dalam setiap kehidupan kita, secara khusus akan berakhir dengan sebuah upaya yang besar, kerajaannya yang kekal sampai selama-lamanya. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan untuk pagi hari ini yang masih Tuhan berikan buat kami. Secara khusus kami bersyukur akan firman Tuhan yang mengingatkan kami sebagai pengikut-pengikut Kristus yang sejati, bahwa rancangan Tuhan dalam kehidupan kami adalah rancangan kebaikan yang dalam prosesnya kadang tidak sesuai dengan harapan kami, tidak sesuai dengan keinginan kami dan pemikiran kami. Tapi sebagai seorang Kristen yang sejati, kami yakin dan percaya apapun yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kami adalah bagaikan membentuk sebuah bejana menjadi yang indah dalam hidup kami ini. Oleh karenanya kami serahkan seluruh kehidupan kami, seluruh aktivitas kami, seluruh rencana kami secara pribadi, rencana keluarga, kami serahkan hanya ke dalam tangan Tuhan saja, supaya Tuhan berkenan dan kehendak Tuhan sesuai dengan janji-Mu akan mendatangkan kebaikan bagi kami. Kami serahkan hidup kami, kehidupan kami, tubuh, jiwa, dan roh kami, hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, demikian renungan kita untuk hari ini. Sampai jumpa di renungan harian besok pagi di HKBP Denpasar Resort Bali. Tuhan memberkati. Allah mengutus Tuhanku Yesus, Gembala Agung penebusku. Aku selamatlah oleh kasih-Nya di dalam Yesus Sang Penebus.